Pertanyaan saya, dengan membakar api selesai nggak masalah? Saya bilang. Ya dengan apinya dipadamkan apakah Iya, selesai nggak masalah? Enggak, kalau apinya dipadamkan apakah selesai juga? Paling tidak saya bisa melancarkan arus lalu lintas. Lancar, Pak. Iya. Lancar, Pak. Di jalan, Pak. Iya, makanya saya bilang. Bapak kalau Abang naik Transjakarta. Berhentinya di situ depan sana, depan pintu masuk yang di sana. Dari sana, di mana ya? Sebelum yang lampu merah itu. Iya. Mbak, ini tadi Mbak naik angkutan mana? Aku naik Transjakarta. Transjakarta, terpaksa turun. Iya. Dari Karena mana? emang dari pihak Transjakarta suruh turun sih. suruh turun dari Iya. suruh lanjutin pengenaan. Disuruh, ya ini nggak bisa lewat sini jadi disuruh turun aja. Jalan jauh berapa meter tadi Mbak? Nggak jauh kok, dekat belakang itu tuh di situ kelihatan. Terus rencananya mau menggunakan apa ini, Mbak? Mau naik kereta. Mau naik kereta. Mbak dari mana mau kemana? Mau ke Tebet Mau ke Tebet? dari UI. Dari UI. Namanya Caca. Terima kasih Mbak Caca, hati-hati. patung. Jangan ikut-ikutan, Pak. Bukan ikut-ikutan, ini juga saya sebagai negara. Lagi tuh, abdi negara. Iya, ya. Kaum intelektual. Ya, nggak usah kayak gitu, Pak. Kita juga punya aksi. Kalau intelektual itu harusnya mengerti. Saya juga sama. Saya saksi KPPS. Saya kuliah juga. Lalu, saksi KPPS. Saya kuliah juga. Dengan Bapak membakar seperti ini, merugikan banyak orang. Sama, kita juga dirugikan Pak oleh pihak kampus. Makanya ini teguran kita untuk pihak kampus, Pak. Kalau dirugikan oleh pihak kampus, silahkan negosiasi di dalam. Kita negosiasi, tapi tidak ada hasilnya. Makanya ini adalah. Terus kenapa nutup jalan? Kenapa nutup jalan? Di dalam tidak ada hasilnya, Pak. Nah, terus kenapa masyarakat yang dirugikan gitu loh? Jalan. Biar aja, makanya saya minta ini dipadamkan. Biar aja, Pak. Biar aja, nanti akan padam dengan sendirinya. Cuma butuh waktu beberapa saat. Kita di dalam negosiasi dari siang, Pak. Pertanyaan saya gini. Saya kan ini mau nyiram air, ya. Kenapa dilarang?
Ya untuk apa? Biarkan aja. Iya, kenapa harus disiram, Pak? Pertanyaan saya, dengan membakar api selesai nggak masalah? Saya bilang. Ya dengan apinya dipadamkan apakah masalah? Iya, selesai nggak masalah? Enggak, kalau apinya dipadamkan apakah selesai juga? Paling tidak saya bisa melancarkan arus lalu lintas. Lancar, Pak. Iya. Lancar, Pak. Udah jalan, Pak. Iya, makanya saya bilang. Bapak kalau memadamkan, kalau Bapak memadamkan, Bapak memancing, Pak. Bapak memancing. Ya, Bapak memancing, Bapak memantik yang lain. saya yakin tidak akan ribut. Anda kan kaum intelektual toh. Datangnya saya ke sini hanya untuk mengamankan, ya kan? Mengamankan, ya kan? Iya, jadi saya minta tolong kerjasamanya lah. Udah nggak usah teriak-teriak macam paling jagoan. Teman-teman kita di sini tuh sama, kita sama. Saya juga dari masyarakat sama. Iya, Kita di sini bergerak bersama-sama. Kalau jagoan saya Kita bergerak mahasiswa, sendiri. bukan jagoan. Kita mahasiswa. saya tahu Anda. Mohon maaf, kita argumen nggak ada yang beres. Ya udah Pak, kenapa dia? Ya udah ini diemin aja. Udah ini kita bahas lagi. Ya. Udah, ayo. Pak, mohon maaf ya Pak. Ayo, udah. Tuntutan kita sudah datang dan akan dibacakan. Teman-teman semua tolong. Teman-teman semua yang di jalanan, tolong semuanya kembali ke rumah kita untuk mendengarkan pembacaan tuntutan. Teman-teman semuanya mohon kerjasamanya untuk kembali berkumpul di rumah kita. Triplek, ada triplek. Ada triplek kan?
sama yayasan dan universitas? Agenda hari ini tuh sebenarnya tindak lanjut dari bentuk tindakan nyata mahasiswa kemarin. Kita udah layangin 4 tuntutan dan baru dikasih ataupun ditindaklanjuti sama mereka. Tuntutan yang pertama itu yang penonaktifkan di Universitas Pancasila, sama yang pers rilis aja. Sisanya belum ada dan masih nunggu pihak yayasan buat ketemu sama mahasiswa. Tadi kan tuntutannya kalau nggak salah nggak mau melibatkan ETH dalam hal pendidikan. Apakah ada penolakan dari mahasiswa untuk diajar sama ETH? Ada banget, terutama dari Fakultas Hukum ya, karena dia kan dosen di Fakultas Hukum. Mereka amat sangat menolak untuk dididik oleh orang seperti dia. Artinya nggak mau diajar sama ETH ya? Iya, nggak mau sama sekali. Kalau ya kan ini kan udah dinonaktifkan katanya. Nah ini cukup nggak untuk menjawab keresahan mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa belum cukup, karena kita nuntutnya itu dipecat secara tidak terhormat. Cuman dari yayasan terus ngembaliin kalau dia tuh sebagai PNS, jadi dia nggak bisa memutuskan untuk pemecatan secara tidak terhormat. Namun setahu saya itu yayasan ataupun Satgas PPKS bisa merekomendasikan surat itu kepada Dikti ya untuk pemecatan tidak terhormat itu. Sejauh ini dari Satgas PPKS belum ada respon ataupun tindak nyatanya dalam kasus ini. Tapi mahasiswa sudah mengajukan? Mahasiswa udah coba ngajak dan belum ada respon juga. kalau ETH sendiri kan kalau nggak salah penggagas Satgas PPKS di kampus, tapi dia sebagai terlapor, tanggapannya mungkin? Tanggapan kalau dari mahasiswa kecewa sama malu sih ya. Soalnya dia yang melantik, dia yang menggagas untuk adanya Satgas PPKS di kampus ini, tapi dia juga ternyata sebagai terlapor ataupun dugaan pelaku. Mungkin ada kayak semacam imbauan ke LL Dikti, karena kan ya, itu juga ETH kalau nggak salah pernah jadi narasumber di LL Dikti terkait dengan PPKS ya. Kalau himbauannya kita masih terus ngomong jangan runcing ke bawah, tumpul ke atas. Kalau bisa diadili secara adil-adilnya buat beliau. Ini kan dari kuasa hukum dari ETH ini kan sebut kalau kasus ini janggal karena baru mencuat ketika ada pergantian rektor. Ini tanggapannya gimana? Tanggapannya kalau saya sih pengen ketawa ya kalau bahas itu. Secara nurani itu saya perempuan, gak mungkin juga saya bisa speak up kalau adanya pelecehan kepada saya dan saya langsung lapor. Pasti juga adanya psikologis yang rusak dan juga butuh dukungan teman-teman biar kita bisa lapor secepat mungkin. Jadi kalau dia ngomong itu baru diadain sekarang, lebih nggak masuk akal sih. Ya, kalau dari pengacara korban itu juga kan sebut kalau mereka sempat melapor ke pihak yayasan, tapi pihak yayasan tidak ada tindak lanjutnya selama 1 tahun. Nah ini bagaimana? Kita udah mengetahui terkait itu dan udah terus ngawal. Ya makanya kita nuntut yayasan untuk ketemu sama kita karena itu. Ada nggak sih itikat baik dia terhadap korban, itu juga ada di salah satu tuntutan kita. Dan emang belum ada tindak nyatanya juga dari yayasan. Sebenarnya tuntutan ini tuh baru kali ini atau sebelum ramai di media sih? Tuntutannya itu sebelum ramai di media kita udah mulai naikin ya, tapi masih di grassroots. Karena kalau yang kita takutin sebagai mahasiswa yaitu citra kampus kita yang rusak kalau kita turun duluan sebelum ada media. Saat media berani ngeluarin ataupun media muncul duluan, ya kita baru berani nih untuk turun sekarang. Kalau pengaruhnya sendiri untuk mahasiswa ataupun kampus, seperti apa sih yang dirasakan setelah mencuatnya kasus ini? Pertama banyak intervensi ya, kita tahu ya dia itu orang yang hebat lah, bukan orang yang sembarangan. Banyak ya intervensi dari pimpinan-pimpinan kepada mahasiswa yang berani speak up. Terus kurang kondusif jadi ya pembelajaran di sini. Dijelasin nggak? Maksudnya dijelasin intervensinya seperti apa sih realnya? Intervensi lebih ke ini kasus masih belum jelas, ngapain sih kalian kalau masih mau aman kuliah di sini nggak usah ikut-ikutan. Ada ancaman nilai akademik seperti itu? Kalau nilai akademik enggak sih, cuman baru ancaman kayak gitu doang. Secara tersirat mungkin ya, mau aman kuliah. Itu dari dosen? Itu dari salah satu temen mahasiswa kita, cuman kita nggak bisa kasih tahu siapa ataupun siapa yang ngasih tahu ataupun siapa yang menerima. Itu kan ada hak juga ya buat mereka, buat dilindungi sama kita. Windy, ada nggak sih saat si dosen itu belajar di kelas gerak-gerik yang seperti apa gitu, menyasar ke salah satu mahasiswi yang ada di kelas seperti itu atau gimana? Dosennya itu ETH. Kalau aku sih belum, kebetulan beda fakultas ya, jadi nggak pernah diajar. Tapi ada salah satu aduan juga temen
dari Fakultas Hukum bahwasanya mereka pernah satu lift terus nggak sengaja, entah nggak sengaja ataupun sengaja pinggangnya kepegang sama ETH. Iya, tapi itu kan nggak tahu sengaja ataupun enggak ya. Ada kayak semacam laporan-laporan gitu yang indikasinya sama ngasih pelecehan seksual selain RZ dan DF ini? Ada, dan kebetulan kita juga kemarin yang tadi aku udah bilang udah ngeluarin flyer link pengaduan ataupun bentuk kekerasan seksual. Ada laporan yang masuk dilecehkan oleh beliau. Seperti apa? Kita nggak bisa sebutin soalnya pelapornya nggak mau disebutin. Berapa kasus? Berapa banyak? Sejauh ini dari 200 responden cuma ada 3. 3 itu di luar yang udah Di luar 2 naik Mbak ke RZ polisi itu? sama DF. Oh, di luar itu ya. Tapi pernah nggak sih ada mahasiswi yang digodain secara verbal sama ETH ini? Pernah sih. Seperti apa? Kayak kamu cantik banget sih kayak gitu. Bisa audiensi dengan pimpinan atau PLT kita yang baru. Ya, sambil kita menunggu proses pemilihan rektor yang sedang berjalan. Saya kira itu adik-adik semua, mas-mas semua, mbak-mbak semua, saya ucapkan terima kasih. Monggo kita istirahat. Terima kasih semua sudah kondusif ya, kondusif untuk saat ini ya. Jangan sampai aset kita tidak ada yang rusak. Semua ya mohon maaf. Tadi saya sudah minta maaf kepada pengguna jalan. Mohon maaf sama teman-teman DLAD karena ada gangguan. Tapi nggak apa-apa, itulah aspirasi atau bentuk ekspresi dari adik-adik mahasiswa. Sekian. Pak, kan kita hari ini punya tuntutan yang berbeda ya? Ya. Nah, itu bisa terrealisasikan sekarang nggak? Nah, kami bukan pengaruh besar, kami hanya. Nggak, tapi Bapak punya koneksi untuk, tapi Bapak punya koneksi untuk ke si pengambil keputusan itu. Makanya besok kita akan rapatkan. Hari ini nggak ada orang ya, Mas. Gimana? Ya kalau nggak ada orang hadir kan ini kan urgensi Pak. Kemarin udah jalan 1 kali 24 jam Pak. Sekarang mau rapat-rapat lagi. Kalau hari ini nggak ada, PLT-nya juga belum aktif, baru 5 surat hari ini belum aktif. Ya. Jangan dimain-mainkan. PLT per 28 tanggal berapa itu Pak? Februari, berarti kan besok pagi. Iya, Ya. kalau misalkan lebih cepat lebih baik Pak. Ya. Kalau misalkan Jadi solusinya itu Mas. kan bisa Pak. Kami berharap. Pak, ini nggak ada Ya. solusi sebelum tujuan kita tercapai Pak. Kami berharap teman-teman semua. Berharap Pak. Ya, berharap ya. Karena sudah sebagian besar yang terpenting pemilihan rektor dan pengangkatan rektor. Yang lain-lain saya sampaikan nanti silahkan nanti teman-teman dari PP apa mau audiensi dengan pimpinan apapun tuntutannya apapun harapannya nanti kita sampaikan bersama-sama. Minta jelasin dia sebelumnya sebagai apa. Ke depannya gimana kabar balik. Terus tinggal ngomong doang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, dengar nggak ya? Anak-anakku sekalian, halo. Halo. Gedein aja volumenya ada itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Balik. Balik Bu. Malu nggak menyanyi ya? Oke, hari ini saya Ibu Widi mendapatkan tugas dari Pak Sis sebagai Ketua Pembina Yayasan untuk ya dalam waktu yang tidak ya bisa kita rencanakan untuk menjadi PLT Rektor. Ya, tentu ini adalah hal yang berat ya bagi saya. Kenapa? Saya biasanya nanganin akademik ya. Nah tentu anak-anakku sekalian, ini adalah sivitas akademika Universitas Pancasila. Tanpa kalian, UP nggak akan jalan. Kenapa? Nah kita banyak masalah kok
kita bisa selesaikan sama-sama. Semua masalah bisa kita selesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Rektor akan memberikan peluang bagi Anda untuk memberikan banyak masukan. Silakan, apa masukannya? Saya punya waktu banyak kok. Bacain tuntutannya tuh. Apa? Nah, satu tuntutan yang pertama apa coba? Klarifikasi apaan? Kan sudah ditangani yang berpihak. Kita praduga tak bersalah, sudah ditangani. Kita ikutin saja prosesnya. Maka Pak Rektor konsentrasi untuk proses itu. Maka saya ditunjuk menjadi PLT. Ada lagi? Biar konsentrasi, step by step, ya kan? Sesuai dengan yang berwenang lah. Kita nggak tahu prosesnya, ya kan? Ayo, apa lagi? Ini Bu, yang buat evaluasi Satgas PPKS, karena dalam mekanismenya itu kan yang memberikan sanksi adalah pemimpin perguruan tinggi. Biar hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Apabila ada pemimpin dari perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pancasila, mempunyai si Satgas PPKS ini sebagai akhirnya lembaga independen, Bu, bisa memberikan sanksi sesuai dengan amanat yang di Permendikbud itu. Ya. PPKS adalah sebuah satgas namanya ya, satuan tugas yang dipimpin ya oleh pemimpinnya. Nah, tentu dari berbagai pihak. Hanya mahasiswa juga kan? Anggotanya ada mahasiswa juga loh, tidak hanya dosen. Semua, nah proses kan memang baru Desember ya, baru Desember diresmikan, dilantik. Nah ini berproses. Kita di L2 Dikti 3 menjadi bagian penting di dalam PPKS 10 perguruan tinggi di L2 Dikti 3 yang ditunjuk menjadi laboratoriumnya